Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Zafira dengan NIM 21903022236 dari kelas C1. Di sini saya akan membahas tentang buku kerja kewirausahaan 2, bagian 10 dan bagian 11. Yang pertama yaitu buku KWU bagian 10 membahas tentang identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usahanya kuliner, produk atau jasanya The Fortune Cake. Elemen yang pertama yaitu identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerjanya yang pertama itu alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Batasan variabelnya, alasan usaha baru perlu modal dapat mencangkupi yang saya pilih yaitu tantangan dan penanaman modal. Yang kedua, sumber-sumber modal personal. Diidentifikasi, sumber-sumber modal personal dapat mencangkupi yang saya pilih yaitu dana pribadi pendiri dan sumber bootstrapping. Menentukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya atau cara apapun yang diperlukan. Yang ketiga, potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan dan dapat mencangkupi yang saya pilih yaitu dana pribadi. Elemen yang kedua yaitu identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Kriteria unjuk kerjanya yang pertama itu business angel. Diidentifikasi batasan-batasan variabelnya. Business angel mempunyai karakteristik mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Dan tujuan utama mereka adalah untuk menerima pengembalian investasi mereka. Yang kedua yaitu jenis venture capital. Diidentifikasi, jenis venture capital dapat mencangkupi berdasarkan kepemilikan, yaitu ada private venture, public venture, dan bank venture company. Yang ketiga yaitu initial public offering. Diidentifikasi, IPO dapat memberikan manfaat mengatasi kendala, baik kendala pinjaman, monitoring, dan pengakuan investor, serta perubahan modal. Elemen yang ketiga yaitu identifikasi pembiayaan pinjaman. Kriteria unjuk kerjanya yang pertama itu bank komersial diidentifikasi. Batasan variabelnya bank komersial mempunyai karakteristik yang saya pilih yaitu bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Yang kedua yaitu SBA, Guaranteed Loan. Diidentifikasi, SBA ini memiliki karakteristik yaitu program SBA yang paling terkenal, tersedia untuk usaha kecil dan pinjaman jaminan, dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Yang ketiga yaitu sumber-sumber pinjaman lain. Diidentifikasi, sumber-sumber pinjaman lain dapat mencangkupi yaitu yang saya pilih adalah teman dan keluarga. Elemen yang keempat yaitu identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerjanya yang pertama yaitu leasing atau sewa. Dapat diidentifikasi, leasing atau sewa memiliki karakteristik yaitu yang saya pilih adalah leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. Yang kedua yaitu SBIR dan STTR. Diidentifikasi, SBIR dan STTR memiliki karakteristik yaitu program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu buku KWU bagian 11 membahas tentang identifikasi dan peluang pemasaran. Unit usahanya kuliner, produk atau jasanya The Fortune Cake. Elemen yang pertama yaitu identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerjanya yang pertama yaitu informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Rekaman hasilnya yang saya pilih yaitu informasi tentang kebutuhan pasar. Dapat mencangkupi
Informasi pasar komparatif. Apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya? Kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar baru dan berkembang. Selanjutnya, jenis pemasaran dapat mencangkupi yaitu pemasaran bisnis ke bisnis dan pemasaran barang. Yang kedua yaitu potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencangkupi yang saya pilih adalah e-commerce. Kontribusi pada bisnis dapat mencangkupi yaitu yang saya pilih berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan, dan saham. Yang ketiga yaitu pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif dapat mencangkupi yaitu function approach, penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan resiko, standarisasi, dan pengumpulan informasi pasar. Elemen yang kedua yaitu investigasi peluang pemasaran. Kriteria kinerjanya yang pertama yaitu peluang pemasaran diidentifikasi, kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Rekaman hasilnya, peluang pemasaran dapat mencangkupi yang saya pilih yaitu penetrasi pasar, menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa perkembangan bisnis setiap memulai usaha. Yang kedua yaitu hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencangkupi yaitu desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, daya tarik bahan baku produk, kemudahan untuk diproduksi dan diproses, dan kemudahan untuk ditangani. Yang ketiga yaitu kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dapat dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencangkupi yaitu faktor eksternal, kode praktik, kebijakan dan pedoman, peraturan, undang-undang yang relevan, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Yang keempat yaitu kemungkinan strategi pesaing potensial dapat diidentifikasi dari persaingan dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencangkupi yaitu yang saya pilih pemotongan harga dan pembelian 2 untuk 1. Yang kelima yaitu ranking peluang pemasaran. Dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencangkup yaitu yang saya pilih top ranking topics. Elemen yang ketiga yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Kriteria kinerjanya yang pertama adalah perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Rekaman hasilnya, perubahan yang diperlukan dapat mencangkupi yaitu perencanaan proyek pemasaran dan manajemen proses kreatif end-to-end. Yang kedua yaitu perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencangkupi yaitu struktur fungsional organisasi dan struktur organisasi berbasis produk. Yang ketiga yaitu perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya yaitu berupa biaya distribusi, biaya produksi, penelitian dan pengembangan, serta pelatihan staf. Yang keempat yaitu komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakannya yaitu jajaran direktur, tenaga pemasaran, staf produksi. Yang kelima yaitu dokumentasi,
peluang pemasaran yang baru diidentifikasi, dan perubahan yang diperlukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.